Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di Bincang Buku bersama kami teman baca. Ya, jadi hari ini kami seperti biasa akan bercerita buku-buku yang telah dibaca atau yang sedang dibaca. Gitu. Oke, kita mulai dari mana nih? Oh, dari sana ya. Oke, kita mulai dari Andin. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bang Ziki. Selamat sore semuanya. De- Nggak apa, santai aja. Jadi kita nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini sebagai dokumentasi saja. Jadi sebagai dokumentasi apapun dia prosesnya yang penting. Jadi orang boleh bercerita tentang apa saja itu silakan. Jadi mau dengan bahasa sendiri nggak ada masalah. Jadi jangan terlalu. Sebetulnya ini obrolan yang di videoin. Jadi cuman kan kita kan selalu misalnya kalau begini modelnya kayak kok aku ya gitu. Cuman kami di sini berupaya untuk kayaknya udah terbiasa kalau anggota-anggota ini gitu. Iya, santai aja. Jadi ngobrolin aja, ngobrolin yang sangat-sangat santai sambil ya maksudnya yang penting dijaga saja. Misalnya baku bisik-bisik juga nggak ada masalah. Jangan begini santai aja, serius, santai-santai aja. Cuman karena untuk kepentingan dokumentasi ya mau tidak mau sedikit aja. Jadi nggak usah pakai skip-skip. Oke ya, santai ya. Oke, lanjut. Harus masuk video semua. Oke, jadi di sini sudah kenalan juga tadi, saya Andin. Saya sudah membaca setengah dari buku yang judulnya itu Tuhan Tidak Perlu Dibela oleh Abdurrahman Wahid. Jadi Abdurrahman Wahid ini seperti yang kita ketahui itu adalah presiden keempat NKRI dan sekaligus cucu dari pendiri NU, Ki Haji Ahmad Hashim pokoknya nama keluarganya. Jadi buku ini tuh berisi tulisan-tulisannya Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, yang dimana isinya itu berupa kayak tulisan-tulisan atau esai yang Dan kapan saya? Percaya kan kita konsumsi aja. Lanjut. yang temanya itu seputar agama, budaya, dan juga politik di dalam buku ini. Jadinya banyak beragam tulisan yang dipetakan menjadi beberapa bab, ada 3 bab di sini. Nah, yang membuat saya tertarik membaca buku ini adalah karena judulnya yang berjudul Tuhan Tidak Perlu Dibela. Kayak judulnya itu aneh sekali gitu, Tuhan tidak perlu dibela. Kayak kenapa sih Tuhan itu dibela? Emang adakah orang yang membela Tuhan seperti itu? Nah, ternyata di dalam tulisannya yang berjudul Tuhan Tidak Perlu Dibela itu, Gus Dur itu seperti apa ya? Seperti menyindir namun lebih halus gitu. Jadi Gus Dur ini seperti agak menyindir golongan-golongan yang menjadikan agama itu apa ya? Seperti ladang bisnis atau memasukkan politik ke dalam agama. Jadi banyak tulisannya, kan ini tulisannya itu kalau dilihat di sumber tulisannya itu ada dari tahun 1970, 1980. Tapi ketika membaca buku ini itu banyak ternyata tulisannya itu yang masih relevan atau relate gitu sama keadaan sekarang. Terutama kan misalnya kalau kita buka sosmed akhir-akhir ini banyak itu tentang Habib atau Habaib yang kayak kayak terlihat apa ya,
pokoknya banyak ada viral itu di sosmed itu yang jual-jual garam rukyah yang Ya, yang seperti ya yang seperti celup-celup sampai dibuatkan film kan Walid itu yang beda seperti itu. Nah, jadi tulisannya ini di dalam buku ini tuh seperti Gus Dur itu kayak mengingatkan kita gitu bahwa agama di sini khususnya agama Islam itu adalah agama yang mudah seperti itu. Jadi tidak sepantasnya kita itu terpecah belah karena ajaran-ajaran agama itu sendiri seperti itu. Nah, buku ini baru saya baca sampai bab keduanya saja karena yang mulai masuk bab keduanya ini dan sepertinya sampai ke bagian bab ketiganya itu sudah masuk ke ranah-ranah politik ya, dan ranah politiknya itu lebih ke itu ke negeri luar. Misalnya ini ada judulnya anti Israel atau politikus Arab, juga nasionalisme Arab di sini yang saya jujur saja tidak terlalu tertarik dengan tema-tema yang seperti itu. Jadinya saya memutuskan untuk cukup bacanya sampai bab 1 saja. Seperti itu. Jadi saya kurang tertarik dengan yang membahas ke luar Israel, Palestina seperti itu. Jadi buku ini saya rekomendasikan karena banyak juga di bab satunya itu refleksi kritis pemikiran Islam. Jadinya kita itu kayak diajak berefleksi gitu, tapi tanpa menyindir ataupun menyerang oknum-oknum yang menyimpang atau seperti melanggar di dalam tulisannya Abdurrahman Wahid ini. Jadi itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bang Ziki. Oke. Oke, terima kasih Kakak Andin. Oke, selanjutnya ke sebelahnya siapa namanya? Desi. Oh iya, Desi. Yuk lanjut. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Saya Desi, saya mahasiswa semester 2 HI Undram. Saya baru saja menyelesaikan ini tadi malam, pulang karya Lele S. Chudori. Mungkin ada yang familiar ya, kakaknya juga bawa buku yang sama. Wow. Ini adalah seperti biasa, Lele S. Chudori seringkali menyindir hal-hal yang berbau pemerintah yang memperlakukan ekstapol dengan cara yang sangat salah. Di sini dimulai dengan Hananto yang dikurung atau mengurung diri dalam suatu pengasingannya. Walaupun akhirnya didapat oleh para pemerintah, Hananto akhirnya dieksekusi. Dan di sini Dimas Suryo, dia lari, seperti yang kita tahu, dia mengasingkan diri ke Paris. Itu bukan karena ambisi, itu bukan untuk petualangan, tapi dia diasingkan oleh negaranya sendiri. Dia ingin pulang, dia ingin bertemu kembali dengan ibunya. Sampai akhir hayat ibunya, dia tidak pernah bertemu lagi. Dia rindu terhadap keluarganya, terhadap Jakarta, terhadap adiknya Aji Suryo. Namun dia sampai akhir hayatnya tidak pernah kembali ke Indonesia kecuali saat pemakamannya di Karet. Jadi di sini pulang itu artinya bukan hanya tentang geografi, bukan hanya rumah yang ada fisiknya. Tapi pulang itu di mana sih tempat kita sebenarnya berada gitu, akar kita di mana. Dan Dimas Suryo tidak kembali ke akarnya sampai pada dia meninggal pada tahun 1998, mengembuskan nafas terakhirnya di Paris dan dikuburkan di Karet. Dan ini mengajarkan saya bahwa kita itu harus move on gitu. Lupakan mantan. Bukan hanya mantan. Apapun yang terjadi, namun Dimas di sini dia tidak bisa move on dengan Indonesia. Paris, istrinya menyuruh Paris itu adalah rumah mereka, tapi Dimas sampai akhir-akhirnya tidak pernah menganggap Paris itu sebagai rumah, tapi hanya persinggahan. Rumahnya hanyalah Indonesia. Dan di sini bahasa sedih sekali. Anaknya yaitu Lintang Utara, dia akhirnya diberi kesempatan untuk membuat film dokumentasi terkait keadaan politik di Indonesia. Dimulai dari wawancara keluarga-keluarga dari tahanan politik, sehingga Surti yang merupakan masa lalu dari Dimas Suryo itu sendiri. Di sini Lintang mengalami berbagai macam
lonjakan emosi di mana ada juga tragedi 1998 Mei, seperti yang kalian tahu dibantai orang-orang Tionghoa. Di situ terasa sekali ketegangannya menurut saya. Sampai akhirnya hampir sekali Alam dan Lintang di situ hampir ditangkap oleh oknum-oknum tersebut, tapi akhirnya mereka selamat. Dan buku ini diakhiri dengan Dimas yang dimakamkan di karet dan Karet itu gimana? di Jakarta juga, tapi dia maunya spesifik tanah karet. Soalnya dia bilang tanah itu yang aku familiar dan nantinya akan merasuk ke dalam tubuhku. Jadinya dan Lintang dia belum memilih pasangannya. Padahal Lintang ini sudah punya pasangan tapi dia malah dengan Alam juga. Dari situ saya kesel banget. Nih orang pelin-pelan banget ya Allah. Itu saja sekian. Terima kasih. Oke. Ya, Kakak Desi. Lama-lama kita akan diskusi Lela karena Iya. semua baca Iya ya. Oke, menarik ya bukunya. Pulang setelah ini kayaknya langsung baca Namaku Alam ya. Iya. Oke. berarti sambungannya ya. Iya. Oke, sekarang selanjutnya siapa namanya? Mala. Oh, sekalian kenalan ya. Oke, Mala. Sekaligus kenalan. Oke. Terima kasih. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Mas Kakak. Perkenalkan nama saya Mala. Saya mahasiswa semester akhir Bahasa Indonesia Universitas Mataram. Di sini saya sedang membaca Pulau Batu di Samudra Buatan karyanya Ziggy Zezia bla 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 bla. Susah sekali namanya. Gize Zazio Venasa Breski. Nah, itu. Mas tahu, saya susah sekali. Saya suka bukunya sejak saya baca Jakarta Sebelum Pagi. Itu bagus banget. Saya suka banget sama Abel. Abel, ya Allah kamu ganteng banget, baik banget. Saya suka banget sama Abel. Jadi dari situ saya mulai baca-baca bukunya Mbak Ziggy. Di Tanah Lada juga Mbak Desi udah baca dan itu emang bagus. Udah baca Tanah Lada? Iya udah baca. Itu bagus dan kebanyakan Mbak Ziggy itu membawakan cerita tentang anak-anak. Nah di cerita ini juga Mbak Ziggy itu menceritakan tentang dari POV pertama yaitu Bapak yang Baik. Wah tuh ya yang itu aku punya juga kita pergi hari ini. Kami udah beli sambungannya ini. Kita pergi lebih jauh. Oh iya. Iya. Oke lanjut. Di cerita ini tuh dari POV pertama Bapak yang Baik, tapi tidak disebutkan siapa nama dari Bapak yang Baik ini. Bercerita tentang hotel yang tiba-tiba kebanjiran sampai lantai 7. Sehingga berminggu-minggu di hotel itu, tapi banjirnya tidak pernah turun. Nah, semua yang ada di hotel itu berusaha bertahan hidup dan jumlah orangnya 87. Tapi mereka mencari cara dan mencari tahu apa yang terjadi dengan memanjat pohon, dengan berenang. Tapi ketika orang-orang ini meninggalkan hotel, mereka semua akan dibunuh. Ditembak. Kemudian ada juga yang menggunakan benang. Dan itu terjadi pada satu hari yang sama. 3 orang tuh meninggal. Yang berenang langsung tertembak dan mati. Kemudian yang memanjat juga langsung ditembak. Dan yang berdiam diri di kamarnya juga tiba-tiba meninggal. Dan mereka semua di sana saling mempertanyakan siapa yang melakukan kejahatan itu. Tapi karena saya belum selesai, jadi saya belum tahu siapa yang menjadi pembunuhnya. Tapi di sini juga di sebelum bab akhir ini katanya manajernya yang melakukan hal itu. Tapi dia juga dibunuh. Manajer itu. Iya, oleh salah satu dari kembar 5 anak dari yang ada di hotel itu. Iya, ada kembar 5 namanya Dana, Kali, Kala, Suji, lupa satu lagi, Metro. Yang bunuh tuh kalau nggak salah Kala. Berarti banyak tokoh ya? 87 tokoh. Tapi tidak semua disebutkan, cuma secara eksplisit saja. Waktu ada yang meninggal di kamar itu, dia tiba-tiba meninggal dan ibunya si kembar 5 ini namanya Ibu Sai, dia penjahit dan pasti kan ada benang. Benang itu digunakan untuk menjemur pakaian yang ada di hotel itu semua orang. Jadi tidak bisa asal dituduh dong karena semua orang menggunakan benang itu. Oh iya.
Ini kayak detektif gitu ya. Iya, tapi aduh sangat seru. Wah, saya sangat tidak sabar untuk mengakhiri cerita ini. Ya, karena agak gimana ya, saya kurang suka pembunuhan tapi seru. Narasinya berarti oke ya. Ya, oke. banget Gigi ya. Banget khas Mbak Zigi. Apalagi ya yang unik dari buku ini? Oh, banyak sih. Rekomendasi sekali. Harus dibaca. Ke Terima siapa kasih. kira-kira bagus buku ini? Hmm? Ke orang yang seperti apa bagusnya? Yang baca absurd. buku ini? Oh. Yang unik, yang suka sesuatu yang berbeda mungkin. Yang unik gitu. Yang pick me. Kasih jadi film nggak? Belum. Sebagian besar sepertinya karya Mbak Zigi belum ya Mas ya? Iya. Ya, belum. Jadi menurutmu kalau belum difilmkan belum bagus ya? Bahkan yang Jakarta Sebelum Pagi itu tuh udah lama banget gak diterbitin dan sekarang udah diterbitkan ulang, Betul. ya kan? Kebanyakan karyanya juga sudah diterbitkan ulang. Karena dia kan lagi viral banget kan. Iya. Betul. Karena di Tanah Lada itu yang Mm-mm. bikin dia booming banget. Iya. Tapi sebenarnya di Tanah Lada itu, maaf ya Mas ya, kebanyakan mungkin. Nggak apa-apa. Saya suka ending pertamanya, Ya, saya juga. ya kan? Kenapa? Yang pertama Ada 2 endingnya di sana. Yang Enggak dia. terbitan baru sih. Yang terbitan baru. Yang ada terbit. ending alternatifnya ya. Iya, kalau ending pertama tuh mereka meninggal, ending keduanya enggak. Mereka pindah ke rumah ibunya si apa? Berarti kamu lebih suka mereka meninggal. Karena lebih kayak ya udah emang ini tuh ending yang harus mereka dapetin, emang begini endingnya gitu. Kamu pembaca yang kejam. Kalau dia benar. Soalnya kalau dia nih melanjutkan hidupnya itu kurang realistis karena mereka tuh udah melakukan perjalanan yang panjang dengan berbagai macam keadaan yang mereka dapat gitu. Kalau ditambah harus lanjut lagi dengan kebahagiaan itu kayaknya jangan deh. Kamu nggak suka mereka bahagia. Bukan, tapi lebih enak aja. Kalau dibaca mungkin mbaknya bakal lebih suka yang pertama. Iya. Yang Iya. Karena Kalau lebih kelihatan Berarti itu bad perjuangan. ending. Berarti kalian berdua ini pembaca Ziggy juga. Iya. Kita membaca buku yang Karena gatal Iya. sekali juga ngomong Ziggy. Soalnya tuh kan kita baca dari awal bukunya itu kan, dia bilang ini tuh terbitan kedua karena para pembaca lebih suka ending yang kedua alternatifnya. Oke. Karena lebih kejam katanya, kata pembaca sebelumnya tuh lebih kejam yang ending pertama. Tapi pas kami baca, loh enggak kok lebih masuk make sense yang ending pertamanya gitu. Gitu sih. Bad ending. Aku malah kebalikan ya menurut Tapi aku kalau ending Bukan ending. Oh. Dia- Cliffhanger itu enggak. bukan cliffhanger Mas, mereka bunuh diri anak kecil itu. Bunuh diri mereka loncat ke laut. ke laut. Menurut saya itu nggak masuk akal untuk dilakukan anak kecil yang sudah mengetahui apa itu reinkarnasi, apa itu apa, dan mereka berdua literally masuk ke dalam laut dan pelukan mati di sana. Tapi bagus, lebih baik daripada mereka harus hidup bahagia gitu, melanjutkan hidupnya. Sedang Tabrak truk kayak itu. truk Oh, can. berarti mbaknya ini tipe-tipe yang bosan yang ceritanya soal ending. Oh, Enggak juga. Kita suka happy ending, suka. Tergantung konteksnya. Iya, gitu iya. ya. Ada jenis happy ending yang mungkin cocok untuk Iya. konteks mereka. Karena cerita dari di Tanah Lada ini sedikit Dari awal. sama dengan kisah pembaca aku dan temanku ini. yang ini maksudnya ya. Nah, Iya, tapi kan cover terbarunya warna hitam. Betul. Nah, tuh. Kalau di sini endingnya dia bunuh diri. yang terbaru enggak, Yang di sini. ada 2 tapi tetap ada 2. yang kayak- Tetap ada. Tapi dikasih alternatif. Alternatif ending. Berarti Gitu. novelnya ada 2 versinya gitu. Iya, itu yang sebenarnya, tapi tetap ada di versi Atau terbarunya. dijajah, bisa dijawab, nanti kamu baca. Ya, setuju. Banyak pembaca Ziggy kan. Tapi itu tentang orang tua sih. hilangnya peran orang tua. Iya. Bapaknya jahat. Bikin aku Oh, takut semua tahu ikan bapaknya di itu. laut itu bukan Ziggy juga ya? Ziggy juga, Mas. Tapi aku belum baca itu. Baca. Adakah? Ya, kalau ada mau aku pinjam biar nggak beli nih. Pemenang anu itu kan, Heeh. pemenang penghargaan. Oke. Wow. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mala. Ya, Aku menarik sekali bukunya. Saya sama sekali belum pernah baca sih, tapi
Oke, kayak setelah dibaca. Iya. Heeh. Jadi itu tujuannya kalau datang ke sini itu mau apa namanya rekomendasikan Ya, rekomendasikan. banyak orang untuk baca buku yang kita suka. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Halo, namaku Tia. Aku juga mahasiswi semester 8 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sama kayak dia. Oke, sekarang aku lagi suka baca Sherlock Holmes sih. Oh, Ya udah pada kenal nih sama Sherlock. Tapi aku masih baru di sini. Baru kemarin selesaiin yang Study in Scarlet yang novel pertamanya dan sekarang lagi baca yang The Sign of the Four. Terus bahas yang mana ya? Yang habis baca mungkin. sebetulnya gini, kita sangat fleksibel ya. Misalnya teman-teman punya 2 buku gitu, dua-duanya boleh diceritakan. Ya. Karena kan dia tidak menutup kemungkinan ada orang yang sudah selesai baca buku ini, tapi sekarang ini saya sedang baca yang ini, kayak gitu kan. Tapi belum selesai, kayak gitu boleh. Sekarang aku nggak bawa bukunya nih, tapi boleh lah aku ceritainnya. Yang Study in Scarlet. Yang Study in Scarlet itu apa namanya cerita pertama dari universe Sherlock Holmes yang dibuat oleh Sir Arthur Conan Doyle. Yes. Nah itu ceritanya tentang pertemuan awal Dr. Watson sama Sherlock. Yang Dr. Watsonnya pindah ke Baker Street ke rumahnya Sherlock. Apa ya dia nyari roommate gitu dan akhirnya ketemulah sama Sherlock. Dan kemudian di sini kita diperlihatkan tentang betapa briliannya pikiran si Sherlock ini dengan ilmu deduksinya, yang mana ketika dia melihat sesuatu dia langsung bisa menyimpulkan di situ. Ini agak tidak masuk akal bagi orang-orang, apalagi orang-orang yang berkutat pada realita mungkin ya. Tapi kalau kita melihat penjabaran dari pemikirannya Sherlock itu kayak make sense aja gitu. Dia misalnya dia melihat apa ya? Apa yang kemarin aku Orang. ceritain? Orang di kereta. Bukan yang sebelumnya. Yang dia ketemu sama mantan tentara gitu, yang sekarang bekerja sebagai tukang pos gitu. Nah, si Dr. Watson ini saking nggak percayanya tentang ilmu deduksi, dia bertanya sama Sherlock, emangnya kamu tahu pekerjaannya si tukang pos itu sebelumnya apa? Dan Sherlock langsung dengan lantang menjawab kalau dia itu mantan tentara gitu. Padahal siapa yang bisa nebak itu mantan tentara gitu kalau nggak Sherlock Holmes sendiri. Itu dia taunya dari postur berjalannya si tentara itu, terus juga caranya melangkah, caranya berbicara, dia bisa langsung menyimpulkan dari hal itu. Sehingga apa namanya? Dia sangat cepat untuk menyimpulkan suatu kasus-kasus pembunuhan. Sehingga dia sering banget dipakai jasanya, tapi dia bukan detektif yang apa ya? Detektif yang resmi gitu. Dia kayak apa sih namanya? Swasta. Detektif swasta. Bukan. Aku lupa lagi namanya. Pekerjaannya tuh bukan detektif. Ini temannya Sherlock Holmes. Baru bangun tidur kayaknya. Ya. Dia kalau di WA suka Sherlock kan. Bukan Sherlock gitu ya. Oke, langsung aja kali ya. Si penelusuran ya detektif menawarin jasa detektif gitu. Nah, tapi nanti orang yang pakai jasanya itu justru dia yang terkenal. Dia yang diakui memecahkan kasus itu, bukan si Sherlock Holmes. Nah, jadinya sebenarnya Sherlock Holmes itu pengen dikenal juga, cuman dia nggak tahu caranya gimana untuk bersosialisasi gitu. Sehingga kemudian datang Dr. Watson ini, dialah yang membuatkan buku, dialah yang mendokumentasikan kasus-kasus dari Sherlock Holmes ini sehingga dia diangkat namanya sebagai detektif. Itu aja sih. Apa ya lagi? Bingung. Apa yang menarik dari buku ini? Cara Sherlock Holmes menjabarkan kasusnya sih. Kayak dia bisa banget gitu menarik kesimpulan, padahal kita udah berspekulasi ya kalau yang ini nih pelakunya, yang si A pelakunya, yang B pelakunya, tapi si Z kayak jauh banget dan akhirnya bisa dia kait-kaitin gitu. Nah, kenapa dia dibilang Study in Scarlet? Karena benang merah dari kasus A ke kasus B ke kasus C itu benar-benar kelihatan. Gitu juga sama The Sign of the Four sekarang, tapi aku baru setengah sih bacanya. Jadinya belum terlalu bisa nyeritain. Tapi dua-duanya Sherlock Holmes. Iya. Oke. Ada 4 universe nih kalau Iya, ada 4 Tapi novelnya. walaupun belum selesai,
menurutmu sejauh ini tetap menarik nggak? Menarik sih. Karena keren aja caranya Dr. Watson itu. Dia kan pengamat di sini, tapi dia bisa ngasih Sherlock Holmes itu ruang untuk menjadi peran utama gitu. Uniknya itu semua ceritanya dimasukin dalam sudut pandang Dr. Watson, bukan Sherlock Ya, Jadi ceritanya dari sudut pandangnya dokter itu, tapi tetap tidak memungkiri kalau Sherlock Holmes itu adalah pemeran utamanya. Oke. Star. Jadi lebih ke kayak sudut pandang kedua mungkin ya kalau kita lihat. Gitu sih. Yeay. Mereka bagus banget. Tapi di The Sign of the Four udah ya Watson udah punya ini istri. Jadi dia jangan aja kebanyakan. Kamu baca Sherlock Holmes nggak? Dia Harry Potter kok dia. Aku juga tapi filmnya sih kalau Harry Potter. Nggak baca bukunya? Belum. Oh. Bang, saya tuh cuma bisa memandang di dalam media, Bang. Harganya tuh bagus tuh enggak. Tapi kan yang terbaru kan kamu baca. Ya apa sih buku yang terbaru yang kamu ulas kemarin di apa di Udayana itu? Harry Potter. Harry Potter bukan kan? Bukannya? Harry Potter. Harry Potter kan? Itu sejutaan sebulan harus Semua mengorbankan series uang Iya. makan. Ya Allah. Iya. Makanya ikut makan siang gratis. Enggak dapet kita. Udah lewat ya. Oke. Oke, selanjutnya siapa nih? Bang Det. Ya. Yo. Oke, terima kasih. Saya mendengar cerita dari bukunya teman-teman, saya jadi keder sebetulnya ya. Maksudnya apa ya? Saya menyiapkan maksudnya kalau jujur saya sedang membaca saat ini sedang membaca buku yang sangat membosankan. Gitu ya, sehingga kalau saya cerita ini pasti teman-teman apalagi khusus yang baru datang akan menganggap kayaknya bacaannya orang ini kayaknya serius semua gitu. Padahal enggak. Sebetulnya kalau teman-teman ikut bincang buku sebelumnya saya juga bacaannya seperti teman-teman juga. Baca fiksi sama macam. Cuma untuk saat ini saya kan latarnya juga peneliti ya gitu. Dan saat ini sebelumnya saya itu kadang dipekerjakan sebagai peneliti gitu. Tapi sekarang itu saya tergerak untuk bikin penelitian sendiri gitu. Khususnya mungkin tentang sesuatu yang dekat dengan kita di Kota Mataram gitu. Saya kebayang saat ini mau meneliti soal sejarah kota, misalnya kan, coba membangkitkan kenangan memori orang tentang kota. Misalnya saya mendengar cerita bahwa di Mataram ini pernah ada bioskop. Nah, aku mau gali orang-orang yang dulu gemar nonton bioskop gitu. Nah itu. Tapi ada juga yang mungkin agak sedikit berat, misalnya tentang perjuangan masyarakat di sekitar daerah Ampenan yang sekarang mulai terancam rob gitu kan. Nah, dan biasanya yang paling terancam itu ibu-ibu dan anak-anak. Kesehatannya khususnya. Nah, terkait dengan itu saat ini saya sedang membaca buku tentang dunia penelitian. Membosankan kan? Jadi tadi beberapa orang termasuk Andin saya bilang saya senang baca buku ini. Aduh, saya muak dengan dunia penelitian katanya. Tapi saya pribadi sebetulnya saya yakin bahwa penulis-penulis yang diceritakan tadi pasti juga meneliti. Misalnya tadi Sherlock Holmes, penulisnya si Sherlock Holmes pasti dia juga perlu tahu tentang dunia pemecahan kasus dan segala macam. Nah, ya mau tidak mau ya kayaknya kita juga kalau suatu saat juga mau menulis entah fiksi non fiksi memang harus membaca buku penelitian. Nah, jadi teman-teman langsung saja saat ini saya sedang membaca buku judulnya Mendesain dan Melaksanakan Mixed Methods Research. Atau bahasa Indonesianya itu adalah penelitian campuran. Kenapa disebut penelitian campuran? Ingat ya, ini coba lihat nih, masih baru banget tuh saya baca. Penelitian campuran ini secara praktik saya sering terlibat, tapi kok saya nggak tahu definisinya. Jadi saya mau menyelami kembali kayak gitu, kembali ke dasar. Apa sih yang maksud dengan penelitian campuran? Halo. Teman-teman kan pasti tahu penelitian itu kan sebenarnya ada dua ya, kuantitatif sama kualitatif. Nah, ada nih kategori ketiganya yaitu mixed methods ini yang memadukan keduanya. Karena pada awal perkembangan keduanya baik kualitatif maupun kuantitatif itu mereka punya kekuatan sekaligus punya kelemahan. Sehingga muncullah metode yang ketiga
yaitu mixed methods, saling mengisi gitu. Nah, di sini karena dia adalah ditujukan untuk peneliti pemula sehingga ini sangat praktis. Jadi ada contoh-contoh. Oke, ini contoh penelitian mix campuran. Kemudian dia kasih rekomendasi kita. Misalnya kalau kita suka video, kira-kira video dokumenter apa yang bisa kita pakai sebagai contoh gitu. Misalnya kuantitatifnya mana, kualitatifnya mana, itu ada dijelaskan semua di sini. Jadi dia sangat praktis. Jadi dia tidak berupaya untuk merumit-rumitkan kayak gitu kan teori gitu. Jadi tidak seperti bayangan kita. Tidak seperti buku saya yang ini kualitatif research itu memang sangat jelimet dengan teori-teori. Tapi ini dia berusaha menghindari penjelasan teori yang terlalu berat. Cocok untuk kita yang pemula. Misalnya teman-teman nanti mau meneliti misalnya ya tentang sesuatu kualitatif kuantitatif mau disajikan, baca aja buku ini. Menurutku itu praktis banget. Oh, berarti itu cocok buat antropolog ya, Mas? Antropolog itu justru dia sangat kualitatif. Dia metode kerjanya itu namanya etnografi. Iya, saya kemarin Ya. gitu. Ya, etnografi itu metode penelitiannya antropologi. Teman-teman barangkali sering ketukar ya, padahal misalnya metode sama metodologi itu dua hal yang sangat berbeda. Metode itu adalah tekniknya, cara kita misalnya ya. Metode membuat kopi berarti bubuknya, airnya kita masak. Tapi kalau metodologi itu ilmunya. Nah, jadi dua hal yang berbeda ya gitu. Jadi mixed method atau penelitian campuran ini bukan awalnya memang hanya metode mencampur saja. Gitu kan? Oh, ini metode kualitatif, ini metode kuantitatif. Ayo kita gabungkan. Tapi sekarang berkembang menjadi ilmu tersendiri. Kayak gitu. Jadi di sini kita akan dikasih tahu apa kekuatan mixed method dibanding yang lain, tapi tetap dikasih tahu juga apa kekurangannya. Terus kalau kita mau melakukan mixed method, kira-kira jenis penelitian apa yang cocok? Kayak gitu kan, pertanyaan penelitiannya apa. Jadi di sini kita jelaskan definisi yang sederhana, contoh-contoh yang sederhana, dan langkah-langkah yang sederhana. Karena kan judulnya mendesain dan melaksanakan. Jadi nggak bicara teori yang tinggi-tinggi. Jadi gitu ya, sebelum ini menambah kemuakannya teman-teman terhadap dunia penelitian. Tapi saya yakin suatu saat mungkin tiba-tiba kalian pengen meneliti gitu ya. Mungkin suatu saat ingatlah hari ini saya pernah ya. Gitu ya teman-teman ya, maaf ya kalau saya ternyata harus membicarakan sebuah tema yang sangat ya. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin saya akan baca novel yang saya tidak mau kalah sama kalian. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih Bang Det. Oke, selanjutnya Kakak Gandhi. Aku. Iya. Oh ya. Gila, kamu jangan situ, nggak kelihatan di kamera. Sini, samping. Oke, Bill. Kamu juga agak dekat-dekat. Ya. Sip, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Mungkin teman-teman masih ada yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Putu Wistikata Gandhi. Kalian bisa panggil saya Gandhi. Saya gabung di komunitas teman baca itu udah setahun ya, setahun. Ya, setahun. Setahun. Iya. Saya lupa kenalan. Nah, awal jangan dah ceritakan awalnya, langsung ke intinya ya, langsung. Nanti habis ini kita Nah, mungkin buku yang saya baca saat ini yaitu berjudul Germinal karangannya Emile Zola. Nah, novel ini masuk karya sastra klasik. Nah, Germinal ini kayak mengisahkan tentang ada tokoh bernama Anthony Rentier, susah kali bacanya, baca namanya. Seorang pekerja rel kereta api yang saat itu baru saja dipecat, dan karena dia saat ini benar-benar butuh kayak penghasilan gitu untuk ibu dan saudara-saudaranya, itu dia bergabung di tambang Revolreux, suatu tempat di Prancis pada tahun 1860-an. Saat itu kan ada Germinal ini mengisahkan tentang kayak pemugokan para pekerja
yang merasa kalau hak-hak mereka sebagai penambang itu tuh nggak diperhatikan sama perusahaan. Nah, di sana Anthony Rainier ini dia tuh melihat rekan-rekannya tuh, dia tuh ada yang mengalami kelaparan, terus mengalami sakit demam, terus ada yang terlilit utang juga karena tak mampu memberi makan keluarga mereka. Terus orang-orang yang juga tidak punya tujuan hidup gitu, tujuan masa depan. Nah, si Enter Gantier ini dia merasa kalau nggak bisa nih terus begini karena saya menderita. Makanya dia tuh merancang sebuah aksi pemogokan pekerja untuk menuntut perusahaan tambang ini supaya hak-hak mereka tuh terpenuhi. Ya kebetulan saya masih belum membaca semuanya karena buku ini luar biasa tebal. Ya. Dan uniknya dari karyanya Emile Zola ini dia ini benar-benar menggambar sebuah detail tempat atau kejadian atau waktu itu benar-benar detail. Jadi kan itu kayak bisa berimajinasi sepuasnya bagaimana tempat itu. Terus kayak bahasanya yang nggak tanggung-tanggung ini nggak cocok sih untuk bacaan remaja, untuk orang dewasa ini karena benar-benar kayak ada bahasa-bahasa yang agak-agak tit 21 ke atas sih seksual gitu. Ya gitu dah. Ya kan kalian sudah baca pulang, pasti udah tahu lah. Benar nggak sih? Tadi kan enggak ini. Iya kan baca pulang. Menambah-nambah. Tapi nanti dah. Dan mungkin ini kayak rekomendasi bagi teman-teman yang mau bacaan yang berat-berat. Ya. Yang berat juga. Ya berat bukunya juga, beratnya terus mungkin menghirup aroma klasiknya juga. Germinal saya di sini sampai punya 3. Ya 3. Jadi emang buku ini menurut saya benar-benar masterpiece sih. Aku nambahin ya. Oh ya. Aku nambahin, maaf agak sedikit cerewet karena saya sebetulnya punya kepentingan juga ingin merekomendasikan orang pada buku ini. Seberat apapun menurutku dia penting untuk dipelajari. Pertama kali novel ini terbit pada 1885. Jadi abad-abad 19 memasuki abad 20 gitu ya. Di mana pada waktu itu di Eropa khususnya di Prancis kondisi sosial itu tengah bergejolak karena kapitalisme pada waktu itu sedang jaya-jayanya. Kapitalisme itu kan kalau di ranah sosialnya itu kan menimbulkan gejolak sosial, penggusuran terjadi, kelas pekerja bermunculan, kemudian kelas pekerja itu memberontak. Jadi Emile Zola itu punya proyeksi besar untuk dirinya untuk membuat dokumentasi sosial masyarakat Prancis secara sosial itu dalam bentuk novel. Makanya novelnya tebal-tebal. Karena dia kategori genrenya itu penulisan sastranya itu adalah naturalis. Jadi kalau dia misalnya menggambarkan di tempat ini saja bisa sampai 1 bab. Iya benar. Karena kita tahu posisi buku ini ke gelas ini berapa. Itu semua digambarkan tapi enggak kaku. Jadi kita seperti ada di situ gitu. Nah, kembali ke tema buku Germinal, buku ini menjadi sangat penting kalau dikaitkan dengan cerita sejarah Indonesia pada tahun 65. Teman-teman tahu mungkin cerita yang terkenal tentang perempuan Gorwani yang menyilet-nyilet tubuh jenderal itu fiksi. Itu sudah ada penelitiannya. Tapi oleh Orde Baru itu memang itu kayak di versi itu dilarang beredar. Padahal itu sudah ada penelitiannya. Hei. Nah, jadi gitu ya, kembali ke Germinal. Jadi cerita tentang perempuan Gerwani yang di sumur di lubang buaya itu, lubang joget-joget telanjang katanya itu sebetulnya konon katanya diambil dari adegan di novel ini. Karena novel ini agak sadis dia karena menggambarkan tentang konflik sosial antara masyarakat pekerja dengan masyarakat elit yang menguasai kapital misalnya gitu. Jadi aku sebenarnya dari mahasiswa suka sekali baca Emile Zola karena aku kan sejarah juga kan latar belakang studiku
Dan bukan cuma latar studi, karena minatku juga di sejarah. Jadi aku suka dengan sejarah-sejarah sosial di Eropa, di Amerika, di Asia Tenggara dan segala macam. Jadi aku pengen rekomendasikan buat teman-teman yang ingin belajar sejarah gitu, tapi sedikit berat juga nggak apa-apa lah gitu kan. Gitu. Jadi bolehlah Emile Zola ini. Sebetulnya ada yang sedikit lebih ringan, judulnya itu adalah Teresa Raquin. Teresa Raquin, aku sampai punya 3 malah. Pengoleksi 3 gitu. buku. Pengoleksi buku Emile Zola. Saya gitu. Jadi itu ya tambahannya, maaf gatal banget mau ngomong gitu. Iya. Itu Terus juga kan terima waktu kasih. zaman sejarahnya di Eropa tuh kan emang lagi gencar-gencarnya pemugokan kerja. Di Prancis juga, di Inggris juga ada. Jadi ya memang sangat menggambarkan kejadian di Eropa saat itu. Terus yang kedua ada buku kedua, tapi itu fantasi yang ringan ya, karena supaya untuk meringankan kepala saya setelah baca buku ini. Ada novel Korea Solo Leveling. Kalau gitu. Karena awalnya saya baca buku tuh karena kan saya nonton animenya kan. Dan saya tuh tipe-tipenya kalau dia diangkat dari sebuah novel tuh pasti ada sesuatu yang tidak diceritakan di novel itu. Sama itu seperti saya baca nonton Harry Potter, makanya saya beli bukunya karena ternyata ada yang tidak difilmkan di sana. Baru katanya mau mengulas semua yang ada di buku yang baru dirilis yang filmnya, katanya 1 season 8 jam. Yang kerja bisa cuti aja. Jadi soal Leveling ini kalau beda buku sama animenya tuh kayak Sung Ji-woo tuh ternyata tuh dia tuh apa ya, sangat-sangat manusiawi di sana Sung Ji-woo itu. Jadi novelnya. Ya sih. Dimana dia tuh gimana ya, karena dulunya dia tuh hunter kelas E, dimana di Korea tuh kayak ada dungeon begitu. Dia awalnya level E, terus kemudian ada sebuah apa tuh ya, party ya, dia masuk ke apa namanya, ke dungeon. Di sana ada kayak patung-patung itu. Nah ternyata itu jebakan untuk dia sama kawan-kawannya itu. Nah, si Sung Ji-woo dia mengorbankan diri untuk teman-temannya itu. Makanya dia ditusuk. Terus ketika dia mendekati ajalnya itu, dia tuh muncul sebuah jendela menu kayak game itu. Nah, di sana dia mulai kayak upgrade kekuatan, gitu-gitu. Makanya jadi kelas S sekarang. Saya bacanya di apa ya? Saya punyanya volume 1 sampai 5 sih. Ya. Kalau saya penasaran. Karena memang apa ya, kalau lihat dari anime, manhwa atau novelnya tuh bener-bener banyak sekali perbedaannya. Kayak Harry Potter tuh saya baca tuh saya baru tahu kok kejelekannya Harmony itu kayak gimana. Iya, betul. Terus Harry Potter tuh ternyata di bukunya tuh lebih depresi lagi dia. Serius saya bacanya, kaget saya. Suka ngebentak-bentak kawannya itu. Jadi ya itu udah sekian dari saya. Suka bentak-bentak temannya, tidak sopan. Bukan nggak sopan sih, agak tertekan gitu. Karena kan tugasnya ngebunuh Voldemort ya. Oke, terima kasih Terima Kakak kasih. Gandhi. Selanjutnya saya. Apa? Oke. Oh, ada yang pinjam. Oh, nggak jadi pinjam berarti. Kemarin dia nyari. Oke, lanjut. Silakan. Oke. Oh, Asrul. Apa tuh? Oh, yang itu. Oke, kasihan ini. Oke teman-teman, ya. Oke teman-teman, saya baru selesai baca novel ini, Setan Van Oyot dari Joko Leleno. Terus kedua sedang baca bukunya Bertrand Russell, Pendidikan dan Kehidupan yang Bahagia. Nah, di novel ini menarik tadi seperti ceritanya teman-teman yang endingnya apa, ada bunuh diri meninggal. Ini sama nih endingnya di sini juga meninggal semua nih, semuanya meninggal semua. Ya. Nah,
Ya. Bad ending. Tapi endingnya sedih. Nah, jadi novel ini latar tahunnya di tahun 1930-an ketika masa-masa kolonial, terus pokoknya di masa-masa 1930-an itu masa-masa krusialnya pemerintahan kolonial di 1930-an itu. Masa kolonial ya latarnya. Ya, masa kolonial. Nah, di novel ini nanti menceritakan beberapa tokoh, salah banyaknya ada namanya di sini seorang pemuda Belanda. Dia nekat pergi ke Hindia Belanda, kok namanya dulu kan Hindia Belanda. Nah, ke Indonesia. Dia mencari ayahnya di sini. Nanti di situ perjalanannya dia tuh diceritakan sekali gitu. Itu dari latar tempat kalau kita baca ini rasanya kita masuk ke dunia atau suasananya di tahun-tahun 1930-an itu. Jadi orang pakai kereta seperti apa itu ada di sini. Keretanya bentuknya seperti apa itu ada di sini. Itu terus menceritakan juga seorang wanita pribumi. Nah, wanita pribumi ini orang tuanya seorang buruh. Nah, karena dia dari fisik dia cantik. Nah, diadopsilah dia sama orang Belanda dan disekolahkan dia dan dia bisa berbahasa Belanda. Nah, si wanita ini punya obsesi gitu. Dia kepingin jadi seorang nyonya. Nah, jadi kalau jadi istrinya orang Belanda itu kan dia dipanggil nyonya gitu. Nyai, nyonya ya. Nyonya. Kalau istri sah itu nyonya. Kalau nyai itu gundik ya gundiknya. Tidak dalam ikatan pernikahan. Ya. Gitu. Nah, terus nanti di sini ada seorang wanita Tionghoa yang pewaris gitu ya dari perkebunan kopi, dan di sini ceritanya kakeknya itu konglomeratnya di zaman itulah orang Tionghoa. Jadi dari zaman dulu orang Tionghoa itu memang konglomerat di sini. Gitu. Yang menarik di sini nanti drama-dramanya. Jadi pemerintahan kolonial itu sudah mulai goyang gitu kan. Karena Jepang itu kan sudah mulai menguasai daerah-daerah kan. Sudah mulai itu di tahun-tahun 1930-an itu. Jepang sudah mulai. Jadi pemerintahan kolonial itu sudah ya goyang lah gitu. Nah, terus seperti orang-orang Indonesia juga di sini orang-orang pribumi yang menjadi pejabat-pejabat di sini sudah mulai ada berpikir mulai korupsi. Nah, seperti itu. Jadi dia membaca gelagat-gelagat orang-orang kolonial ini yang sudah akan sudah goyang gitu. Nah, di situ berkesempatan lah dia seperti itu. Terus yang menariknya nanti di endingnya itu ada terjadi kesalahpahaman di proses terbunuhnya orang-orang ini gitu. Nah, setan Van Oyot itu artinya pohon beringin. Golkar. Ini pohon beringin. Jadi di sini ada pohon beringin gitu ya di sini nih. Ada pohon beringin. Di mana pohon beringin ini sering orang-orang ini minta berdoa di sana gitu. Dan terkabul gitu. Salah satunya di sini ada namanya Pak Kromo. Pak Kromo nih kepingin punya anak cantik, kayak gitu. Berdoalah dia, mintalah dia di pohon itu. Dan akhirnya dikasihlah dia. Anaknya cantik sekali gitu. Gitu. Anaknya itu yang jadi monyet tadi? Bukan. Beda-beda. Itu. Jadi rekomendasi sekali sih buat teman-teman yang
yang kepingin belajar sejarah juga, ini termasuk novel sejarah karena latar tempat semuanya bener gitu loh, latar tempatnya apa. Mungkin itu Setan Van Onyot. Selanjutnya saya lagi baca ini Pendidikan dan Itu belum selesai ya? Kehidupan yang Bahagia. Ini belum selesai sih dibaca. Cuma karena ya satu tahun belakangan ini saya lagi gelut di dunia pendidikan gitu. Jadi ini rekomendasi sekali buat teman-teman khususnya guru. Oke, jadi di sini ya pokoknya teman-teman yang SPD ya. Ya, pokoknya Sarjana pulang dari yang akan mengajar gitu. Setidaknya kalian bisa tahu apa itu prinsip pendidikan, konsep pendidikan, PGSD nggak sih juga? ya, PGSD. semuanya yang jadi guru gitu kan. Pokoknya yang akan menjadi pendidik gitu. ya. Ya. Ini sangat direkomendasikan sih ini buat teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengajar, jadi seperti apa ya? Personal calling itu apa ya? Panggilan jiwa. Iya, panggilan jiwa. Jadi mengajar tuh dengan panggilan jiwa gitu. Ya, kurang gaji. ya, bukan panggilan gaji. Gitu. Oke, mungkin itu aja Tapi sih. apa poin menarik Ya. di sini? Poin menariknya apa? Kalau poin menariknya di sini, karena saya baru bab awal juga, karena saya di sini yang paling menarik itu karena saya kan lagi lagi mendalami gitu ya dunia calistung. Oke. Oke, calistung. Di sini dikatakan gitu, ada ini panjang sih sejarahnya gitu. Jadi proses mengeja itu mana lebih kita kan ada teorinya ke calistung itu kan. Ya. Proses mengeja ada nanti ketika masuk di huruf konsonan ketemu huruf mati apa kayak gitu kan, kayak gitu itu kan teori gitu ya. Nah, tapi kalau menurut di buku ini gitu ya, yang terpenting itu sebenarnya bagaimana mereka menggunakan bahasa itu. Oke. Sebenarnya teori itu biarkan dia berjalan, dan berjalannya teori itu dia akan karena gini ya, refleksi saya sama pendidikan di Indonesia gitu. Saya kan terlalu teori gitu kan, mereka kan belajarnya teori. Nah, sedangkan yang saya juga lagi nerapin ini juga gitu ya di bimbel saya. Jadi saya lagi bikin metode juga. Jadi calistung itu enggak perlu terlalu ribet dengan teori. Jadi kita pakai metode bercerita. Jadi mereka menyerap kata-kata dan contoh-contoh soal teks apa yang mereka baca itu teks-teks yang mereka selalu lihat di jalan raya. Misalnya di lampu merah ada tulisannya misalnya belok kiri, hati-hati, yang seperti itulah. Jadi hal-hal seperti itu yang jadi bahan pembelajarannya. Jadi hal-hal yang memang dia akan ketemu di jalan, yang familiar, dan kata-kata juga dia akan dengan sendiri dia akan bisa gitu. Dengan dia membaca buku terutama. Memang pondasi banget sih. Harus baca itu memang ya harus. Jadi sejak kecil harus dibiasakan namanya membaca, karena dari membaca itu mereka mengenal banyak kosakata ketimbang kita belajar teori yang yang kayak gituan lah, terlalu lama gitu. Itu sih. Oke, selanjutnya siapa nih? Kemana nih? Ada 3 orang ya baru. Oh, ke villa dulu buat ini. Yuk. Oke. Perkenalkan saya Vila. Di sini sebenarnya saya mau mereview buku berjudul 10 Minutes 38 Seconds in the Strange World. Tapi karena bukunya bentuknya Kindle jadi kayak online reader gitu, dan teman-teman kayak baca buku fisik semua, jadi mau bahas sedikit ini aja. Oh, ada. Oh iya. Gak kelihatan tadi saya.
Tapi kan sebenarnya saya udah nge-review buku ini di Instagram teman baca kan, As Long as the Lemon Tree Grows. Teman-teman udah pada baca juga, mungkin ada beberapa yang baca. Tapi mungkin saya bahas ada 2 poin penting yang saya pelajari setelah beberapa bulan ini membaca buku ini. Kebetulan saya sudah membaca bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya As Long as the Lemon Trees Grow, begitu juga bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya Bubble. Di mana sih? Aduh, oh ya di situ ada Bubble. Nah, dari kedua terjemahannya itu saya melihat kalau penerjemahnya Bubble ini dia orangnya adalah seseorang yang straight to the point dan langsung kalau ada kata-kata yang tidak kita tahu artinya di Indonesia, itu dia kayak pakai footnote gitu ya, kayak catatan kaki gitu. Oh, artinya ini gitu. Dan tapi kalau di sini dia mencoba kayak memberikan sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang menceritakan kata tersebut di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi tergantung preferensi aja sih kalau misalnya pilih terjemah. Tapi menurut saya dua-duanya penerjemahannya bagus banget. Nggak seperti yang waktu itu kita yang saya komplain ke Bang lupa. Yang dari Swedia itu. Novel juga ya? Ya, ada novel yang pernah saya ceritain. Oh iya. Lupa itu. Oh ya, karena saya waktu itu baca penerjemahan di mana di bahasa Inggrisnya itu dikatakan stairs. Stairs itu kan dalam bahasa Inggris dalam kata tersebut sebenarnya ingin bilang kalau orang ini dia itu sudah mulai mencapai kayak maksudnya ketinggian dalam jabatannya gitu. Top of the stairs, tapi diartikan secara harfiah dalam terjemahan itu adalah atas dari tangga gitu. Jadi ada mismatch gitu lah. Itu sih, guys. Tapi alhamdulillah nggak ada yang mismatch. Dan sekarang saya mau review sedikit tentang buku 10 Minutes 38 Seconds in the Strange World. Ini covernya bagus. Jadi buku ini bercerita tentang judulnya itu kan 10 menit 38 detik dan itu menunjukkan bahwa ternyata waktu kita mati itu otak kita berhenti itu setelah berhenti bekerja setelah 10 menit ini tadi. Nah, di sini kita belajar dari POV seseorang yang mulai sedikit demi sedikit kehilangan kesadarannya menuju kematian gitu. Nah, di sini pemeran utamanya itu seorang pekerja seks komersial yang dibunuh dan dalam 10 menit itu kita harus mencari tahu bersama-sama dia siapa sih pelaku sebenarnya gitu. Nah, karena dalam waktu 10 menit itu yang dia pikirkan pertama adalah kebahagiaan dalam hidupnya. Pertama kali dia mengenal orang tuanya, pergi bersama orang tuanya kemana-mana gitu. Mulai dia menikahi laki-laki yang sebenarnya tidak dia cintai tapi karena ada arranged marriage di sana gitu. Setelah itu barulah paling menyakitkan adalah saat dia meninggal tersebut. Nah, jadi selain kita belajar tentang pekerja seks itu sebenarnya itu pekerjaan yang mereka pilih nggak sih atau apa, kita juga bisa belajar bagaimana orang itu ketika mati ternyata yang pertama kali keinget itu adalah kenangan yang paling bahagia sampai kemudian sebelum benar-benar kehilangan kesadaran adalah kenangan yang paling menyakitkan. Itu aja, terima kasih dari saya. Oh, mau nanya? Oh, mau nanya? Yang di situ kakak suka endingnya kak? Endingnya? Iya. Suka aja sih. Tapi mungkin saya lebih suka kalau bagian bukan mati ya, tapi bagian yang dia sakit itu, ini kan pemeran utamanya sebenarnya sakit kan, sakit mental skizofrenia kan. Harusnya itu lebih kayak dijelasin panjang lagi sih tentang. Berarti ini Dalam bahagia hal- endingnya? Bahagia kok, bahagia. Pindah ke karat. Cuma bagi beberapa orang kayak nggak masuk akal aja karena udah banyak banget nih dilaluin. Masa sih struggle-nya nggak ada gitu. Itu sih. Mereka sampai ke negara sebelah. Iya. Terus udah menikah bersama kan? Itu rekomendasinya buat Yang mana? Yang ini. Banyak sih buat kayak yang suka fiksi sejarah karena ini kan tentang perang Suriah kan, perang Suriah.
Terus juga bisa buat teman-teman yang kayak suka romance, karena ini kan salah satu besarnya romance. Apalagi romance yang happy ending. Dan bagus juga buat yang kayak tertarik mendalami tentang psikologi, terutama penyakit skizofrenia. Sebenarnya, tapi dalam sekali baca ini kita tahu kan ada kenyataan bahwa seseorang yang selama ini dia bilang selalu menunggu dia di rumah itu sebenarnya udah meninggal. Tapi di bayangan dia orang itu selalu menunggu dia pulang gitu. Nah, tapi dalam buku ini nggak dijelaskan sebenarnya dia ini sakit apa gitu. Tapi dibilang kayak ada jin gitu yang ngomong ke dia, kayak ada orang lain. Iya, kayak ada orang lain yang ngomong sama dia. Kamu jangan deket-deket sama dia loh, nanti dia meninggal juga gitu. Kan kayak gitu kan ada kayak. Iya. Kayak Kak Game ya, dikasih paham. Ya itu. Itu dah. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Kakak Vila. Jadi kita ya. Oke, selanjutnya Kakak Jainal. Oke, yuk. Halo semuanya. Sehat ya? Semuanya sehat apa? Oke, sore ini saya ingin membagikan buku bacaan yang sedang saya baca. Oh ya, minta saya foto. Teman-teman nanti kalau ada yang mau foto aja ya. Supaya nanti mungkin bisa namanya bapaknya kameranya yang bagus. Membagikan buku yang sedang saya baca. Bukunya yaitu Melihat Api Bekerja. Jadi ini kumpulan puisi salah satu penyair yang legendaris lah menurut saya, yaitu Aan Mansur. Jadi dalam puisi beliau ini apa ya? Ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang menyukai keindahan berbahasa, keindahan bahasa. Karena Aan Mansur salah satu penyair yang puisi-puisinya itu begitu indah dan kaya akan makna gitu. Dan Aan Mansur ini salah satu penulis yang ciri puisinya itu, ini penilaian dari seorang Pak Saparji ya. Dia itu menulis puisi itu seperti dalam buku Melihat Api Bekerja ini itu seperti dia sedang bercerita. Ya. Dia itu seperti sedang bercerita, seperti cerpen, tidak berrima ya. Tidak seperti puisi-puisi yang kita kenal ya. Kalau ya yang harus kayak AB gitu. Kita sedang melihat seorang Aan Mansur itu sedang bercerita di depan kita. Nah, inilah kelebihan seorang Aan Mansur. Nah, ada beberapa mungkin penulis yang puisinya seperti Aan Mansur ya, yang menurut saya sih seperti Joko Pinarbo, yang mungkin dia itu seperti sedang bercerita, gaya-gaya penulisan puisinya gitu. Dan karena saya orangnya yang suka sekali membaca buku kumpulan puisi, karena yang menarik dari puisi itu bagaimana kita mendapatkan makna dari sebuah puisi tersebut. Ya kan kayak apa sih maksudnya ini? Ya, apa sih maksudnya ini? Ya kan puisi ini kan kayak akan makna gitu. Banyak tafsir-tafsir yang kita dapatkan di situ. Misalkan menurut dia ini mungkin maksudnya seperti ini, menurut si B mungkin ini maksudnya seperti ini. Nah, itulah yang membuat puisi itu indah menurut saya gitu. Terus yang menarik juga ini ya, saya bacakan satu kutipan puisinya yang membuat saya itu masa depan mataku adalah kemarahan, juga keramahan tempat cinta terjatuh. Suatu hari kelak kau akan mengatakan hal indah mengenai mataku. Mataku kegelapan yang mengenakan bintang-bintang tidak mati. Gelap seperti dasar lautan. Seperti pertanyaan yang menolak semua jawaban. Mataku menyembunyikan rahasia, termasuk dari dirinya sendiri. Jadi
kalau orang awam tuh apa maksudnya ini ya? Apa maksudnya ini ya? Apa maksudnya ini ya? Jadi itu yang membuat saya jatuh cinta dengan puisi. Karena membuat kita itu mencari tahu maksudnya. Kalau menurutmu gimana? Apa? Maksudnya apa? Maksudnya ini pertanyaan berat juga. Maksudnya ini karena tidak kita cari tahu. Nanti lah kita cari tahu. Ya mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kakak Jenner yang sudah membagikan bukunya. Nanti kita dibagikan berarti. Ya? Satu sama satu gitu. Siap. Yuk, selanjutnya siapa yang belum ya? Oh, Torik. Oke, silahkan. Kelihatan nggak ya? Kayaknya harus ke tengah ya. Oke, kenalin dulu, nama saya Tori. Oke, pada sore hari ini saya akan membincangkan satu buku yang berjudul Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Ini termasuk salah satu novel yang bestseller ya, yang sudah terjual lebih dari 2 juta. Penulisnya bernama Genki Kawamura. Nah, novel ini termasuk dalam kategori fiksi, namun juga ada sisi psikologinya, bahkan sejarahnya juga ada di sini. Ceritanya, prolognya ya, saya ceritain tentang prolognya ya. Ada seorang tukang pos, usianya 30 tahun, dan dia punya kucing yang kucing kesayangannya lah, yang bernama Kubis. Nah, suatu ketika tukang pos ini menderita penyakit kanker stadium akhir yang mengharuskan waktunya itu tidak lama lagi. Kemudian datanglah kayak semacam iblis maut gitu, malaikat maut, apa ya, iblis maut. Kemudian dia memberikan pilihan kepada tukang pos ini. Pilihannya yaitu kamu bisa hidup lebih lama lagi, sehari lagi, tapi kamu harus merelakan hal yang berharga untuk kamu bisa hidup lagi. Jadi semacam kita itu harus merelakan suatu hal yang berharga gitu, agar kehidupan kita terus berjalan. Ya. Kayak ada konsep rasa syukur juga di sini. Mensyukuri setiap hal, baik hal-hal yang kecil maupun hal yang besar. Nah, hal yang pertama hilang, ada 7 hari di sini. Dalam setiap hari ini ada hal-hal yang hilang, hal-hal yang berharga. Yang pertama, telepon. Teleponnya lenyap. Dia menumbalkan apa? Dia mengorbankan telepon kesayangannya yang hilang untuk agar nyawanya bertahan gitu. Dari hari pertama, hari Selasa sampai hari Minggu ya. Waktunya 7 hari aja. Hari Senin dia iblis muncul, sampai hari Minggu waktunya habis. Dia orang yang tidak punya pasangan, kesendirian, kesepian, di usianya 30 tahun. Kayak mirip budaya Jepang kayak Nikomori gitu. Hikikomori ya. Ya. Salah satu hal yang berharga cuma kucingnya.
Jadi 7 hari ini banyak hal yang berharga yang hilang dari hidupnya. Pertama dari teleponnya. Kemudian film favoritnya yang dia sudah lupain. Kemudian jam, hal-hal yang berharga, benda-benda kesayangannya. Segala macam yang ada di hidupnya mulai hilang satu persatu. Sampai di hari terakhir itu dia kehilangan kucing kesayangannya. Karena dia nggak punya pasangan yang mendampingi dirinya. Satu-satunya yang mendampingi dirinya adalah kucing kesayangannya. Dia meninggal bersama kucing kesayangannya yang bernama Kubis itu. Jadi banyak pesan yang bisa kita dapat setelah membaca buku ini. Ini termasuk buku self healing juga. Bagaimana cara kita memaknai setiap kehidupan yang kita miliki, setiap detik. Bagaimana cara kita menghargai waktu, menghargai pasangan, menghargai teman atau keluarga kita, kerabat dan segala macam yang telah membantu kita menjalani kehidupan kita selama ini. Itu aja deh sih dari saya. Oke, terima kasih Kakak Torik. Jepang ya? Ya. Oke, Tadi Bang Gandhi bahas tentang novel apa deh? Apa Germinal? Kan ada sangkut pautnya sama yang solo leveling ya. Itu solo leveling ya. Kalau saya sih kebetulan juga suka anime maupun drakor, tapi mungkin manhwa. Pernah kalian dengar manhwa yang viral sekarang? Yaitu judulnya Weak Hero. Ya. Itu dari manhwa diambil. Mirip sama solo leveling itu. Kan itu tentang alur ceritanya, konsepnya tentang pembulian yang dialami Yoon Seon ya. Seon. Kemudian ada tokoh lain yang membantu dia untuk Sunho. Tapi kan di dalam dramanya berbeda di novelnya. Kalau di novelnya Sunho itu digambarkan orang yang penakut sebenarnya. Penakut dan tidak jago berantem. Tapi kalau di dramanya Sunho ini fighter ya, MMA. Ya, itu sih. Ya, terima kasih Kakak Torik. Oke, selanjutnya ke Fikri. Silahkan Kakak Fikri. Halo guys, perkenalkan nama saya Fikri. Jadi buku yang saya bawa kali ini adalah CSD atau Catatan Seorang Demonstran dari salah satu tokoh pergerakan tahun 66 yaitu Sohokgi namanya. Ya, Su. Di filmnya itu biasa dipanggil Su. Nah ini salah satu buku yang luar biasa. Yagi juga bisa. Betul. Ini seru banget karena di sini kita bisa lihat ya sebetulnya ketika manusia bisa menggunakan hati nuraninya secara real, secara utuh gitu. Tanpa ada embel-embel kepentingan golongan, kepentingan uang, segala macamnya. Ya itulah sosok Sohokgi gitu. Even setelah dia mendobrak rezimnya si Soekarno jatuh gitu. Nah kan teman-temannya yang lain tuh akhirnya kebanyakan sibuk dengan hidupnya masing-masing. Sibuk dengan pernikahannya, sibuk dengan gelarnya gitu. Sedangkan Sohokgi dia itu lebih sangat-sangat mementingkan kepentingan publik gitu. Ketika teman-temannya berusaha untuk menjadi orang politik di dalam kampus itu gitu. Misal di dalam DMUI gitu. Terus di dalam senatnya gitu. Nah, si Sohokgi ini terus saja melontarkan kebenaran-kebenaran gitu. Sampai kalau di filmnya itu dia itu sangat dibenci sama semua orang gitu. Mahasiswanya sendiri, sama dosen-dosen yang lain atau teman-temannya yang lain seperjuangan gitu. Karena ya dia tuh terus gitu, kebenaran itu harus ditegakkan gitu. Even dia sendiri sebetulnya tersiksa banget gitu. Apalagi di tahun-tahun 68, 69 tuh dia kan mulai, kalau di sini dituliskan ada babnya itu mencari makna hidup ya.
Nah, di situ kita bisa melihat kegelisahan seorang Sohogi yang sangat idealis gitu. Berpikir tentang cintanya yang kacau, terus bagaimana kehidupan setelah dia lulus kuliah gitu. Dia lulus kuliah ini usia yang sangat lumayan tua kalau bagi kita ya. Ya sekitar 26 atau 27 gitu, 26 kalau nggak salah. Karena dia sibuk sekali istilahnya mengurusi, kalau bagi orang sekarang itu tuh hal-hal nggak penting gitu. Ngapain sih demo, ngapain sih urusin orang banyak. Tapi itulah kembali ketika kita bisa istilahnya menggunakan nurani kita secara utuh gitu. Bahwa memang kebenaran itu yang sebetulnya perlu kita perjuangkan. Tapi memang kalau kita berkaca dari sekarang, kita tuh dituntut untuk kuliah tuh harus selesai cepat. Padahal yang saya pernah ngobrol-ngobrol dengan dosen gitu, adanya universitas itu untuk membangun suatu bangsa, membangun suatu daerah. Contoh saja ketika ada KKN ya, KKN itu seandainya saja kepala desa itu bisa bekerja sama dengan universitas. Jadi kepala desa itu gampang, tinggal gini bilang, mohon Pak Rektor, saya butuh 30 orang gitu, tolong bantu kami untuk membangun pendidikan yang lebih bagus. Nah itu targetnya. Mahasiswa jadi punya target ke situ gitu, punya tujuan gitu. Sedangkan KKN yang sekarang itu istilahnya cuma sekedar, memang saya belum merasakan, tapi yang saya lihat dibangga-banggakan di misal Instagram gitu, cuman kayak gapura kayak gitu. Ini terus sampah ini bisa diuraikan, ini tidak, ini begitu. Sedangkan ya maksudnya mahasiswa zaman dulu itu karena mungkin juga ya, karena mungkin mereka termasuk orang-orang yang pernah terbakar oleh semangat revolusi pahlawan yang lama, mungkin beda gitu semangatnya, beda juga cara pikirannya gitu. Seperti berlian gitu kan, yang awalnya cuman kayak batu hitam gitu, yang akhirnya terus digencet-gencet, akhirnya punya pemikiran yang sangat luar biasa keren. Terus menariknya juga si kisah cintanya sih, dia ini punya 3 cewek yang dia deketin tapi istilahnya ditolak gitu. Satu namanya Maria, dia itu ditolak karena kalau di filmnya si orang tuanya bilang gini, wah ini anak mantap, tajam pemikirannya. Tapi lama kelamaan dia tuh nggak disukain karena terlalu frontal gitu. Takutnya misalkan dia menikah dengan si Maria, Marianya kasihan gitu. Terus kemudian ada si Sunarti atau Sukartini kalau salah namanya. Nah itu tuh masalahnya dia itu nggak bisa karena si Sunarti ini orang Batak kalau nggak salah. Orang Batak ya, Batak itu ada masalah dengan sukunya di situ. Terus si Rina itu dia bilangnya itu platonic love. Jadi istilahnya cinta yang hanya diangan-angankan aja gitu, nggak berlebihan, nggak selanjutnya itu. Tapi ujungnya memang ketika dia meninggalnya di Semeru, 3-tiganya sedih gitu, sedih banget sih. Karena kenapa? Pangurang. Ya di situ. Itu menarik. Terus apa lagi ya? Iya. Sama di sini pernah dibilang sama temannya dari Amerika kalau nggak salah ya, pokoknya dari luar gitu. Kalau kamu terus-terusan jadi idealis, kamu tuh ujung-ujungnya menjadi seorang intelektual yang kesepian. Karena kalau kita baca ya di situ tuh dia terus saja berkeluh kesah tapi dalam bentuk tulisan gitu. Entah cintanya, entah UI yang kacau balau, entah politiknya Soekarno gitu. Cuman di sini saya kurang lihat tentang rezimnya Soeharto ya, padahal itu sudah masuk beberapa tahun gitu. Sama di sini tuh dikritik sama beberapa jurnalis bahwa pada masa-masa yang lagi kacaunya itu tidak dimasukkan di sini. Terus juga ada beberapa tokoh yang istilahnya disamarkan untuk menjaga nama baiknya gitu. Ya kayak itulah. Terus ini tulisan saya ya, ini kutipan yang bagus menurut saya. Dia bilang gini, saya memutuskan bahwa saya akan berjalan dengan prinsip-prinsip saya. Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Nah, itulah Sohoge guys. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Fikri. Oke, selanjutnya terakhir. Oh ya, Kakak Aura. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan aku Aura dan saya. Jadi saya sedang membaca 2 buku. Yang pertama yang mau saya ceritakan adalah bukunya Franz Kafka yaitu Metamorphosis. Jadi di sini
buku ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Gregor Samsa, yang ketika dia terbangun dari tidurnya dia sudah berubah menjadi kecoa. Ya, jadi dia surrealis gitu ya modelnya. Kebetulan buku ini ditulis dengan latar belakang ceritanya Franz Kafka sendiri yang dia merasa putus asa karena habis putus sama pacarnya. Atau susah menghubungi pacarnya gitu, lupa saya. Terus dia juga kesulitan di bagian karirnya, kan dia penulis Franz Kafka ini, terus dia kesulitan nyari ide. Jadi dia kayak udah putus asa nyari ide, putus asa karena konflik juga sama pacarnya. Dan muncullah buku ini akhirnya ditulis, yang menurut saya amat sangat menggambarkan keputusasaan itu sendiri. Jadi balik lagi ke Gregor Samsa tadi, dia berubah menjadi kecoa. Terus setelah berubah menjadi, dia tuh sebelumnya adalah seorang penjual keliling gitu, dan jabatannya tuh udah naik gitu kan. Tapi ada saat-saat di awal buku ini diceritakan kalau Samsa itu nggak suka sama pekerjaannya. Jadi dia udah agak stres lah dari awal. Ditambah lagi ternyata bangun tidur dia berubah jadi kecoa. Nah, diceritakan di buku ini saat dia jadi kecoa, dia itu nggak bisa apa-apa. Kayak orang-orang jijik sama dia gitu. Ayah ibunya nggak mau ngobrol sama dia. Kecuali adiknya yang tetap ngasih makan tiap hari. Dan sebenarnya Franz Kafka sendiri tidak secara gamblang menyatakan kalau si tokoh Samsa ini berubah jadi kecoa gitu. Ada yang bilang dia jadi kumbang, ada yang pokoknya intinya dia serangga yang menjijikkan. Cuma di buku yang saya baca ini, yaitu terbitan Kakak Tua, itu dijelaskan dia jadi kecoa. Nah, setelah itu dia kan nggak bisa apa-apa, bahkan dia kayaknya dipecat gitu sama bosnya karena dia udah ditahu ternyata jadi kecoa orang ini gitu. Ya siapa mau kerjain kecoa kan di kantornya. Terus lama kelamaan dia tuh mulai terbiasa sama cara hidup kecoa gitu. Yang awalnya orang kan kita makan makanan yang masih segar gitu. Dia tuh cuma bisa makan makanan yang busuk gitu ya, yang udah rusak. Nah itu ya kok iya. Nah terus dia juga kalau berdarah itu kayak cairan coklat gitu yang keluar, jadi kayak serangga banget digambarkan di sini gitu. Dan yang karena saya belum selesai jadi saya belum bisa nyeritain konfliknya gimana sama endingnya gimana, tapi intinya yang saya suka dari buku ini adalah kalau misalnya saya sedang merasa sombong, sedang merasa kayak seneng banget saya baca buku ini, saya putus asa lagi. Jadi saya kayak jadi saya kayak kayaknya butuh buku ini untuk penyeimbang hidup saya deh. Jadi kalau mau nulis buku kita harus putus asa. Kayak gitu, dan putus cinta juga. Ya itu untuk yang buku yang pertama supaya tidak kelamaan, karena saya bawa 2 buku. Terus buku yang kedua adalah yang belum saya selesai baca juga. Saya baca bukunya Tan Malaka, yaitu Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika. Ya, jadi buku ini ditulis atau diterbitkan ya pada tahun 1943 gitu, dengan latar belakang Tan Malaka ini pengen bahwa bangsa Indonesia itu terlepas dari irasional dalam cara berpikirnya gitu. Karena kan masyarakat kita tuh banyak berpikir dengan logika mistis gitu kan. Apa-apa dikaitkan dengan hal-hal mistis. Jadi Franz Kafka Tan Malaka ini pengen masyarakat Indonesia tuh keluar dari cara berpikir seperti itu. Terus di buku ini diperkuat dengan 3 pilar yang saya sebut tadi, yaitu materialisme, dialektika dan logika. Kalau materialisme itu adalah segala sesuatu itu terjadi karena ada faktanya gitu, entah kondisi alam, ekonomi dan sosial. Kalau dialektika itu mengajarkan cara berpikir bahwa perbedaanlah yang membuat adanya perubahan gitu. Jadi selain itu juga diajarkan kalau konflik itu bukan akhir, tapi bisa jadi proses untuk agar sesuatu itu bisa menjadi lebih baik. Itu dijelaskan di situ. Contohnya, kalau perumpamaan yang saya baca berdasarkan ulasan-ulasan, karena kan saya nggak bisa baca buku ini sekali baca karena saya nggak ngerti. Jadi saya dibantu sama ulasan orang juga gitu. Jadi dialektika itu juga, contohnya adalah misalnya rakyat kita dulu dijajah gitu. Terus ada di sisi lain
ada rakyat yang melawan penjajah itu. Di situ kan ada perbedaan. Dari situ maka ada kemerdekaan yang muncul, ada perubahan sistem negara yang muncul, dan itu menunjukkan perubahan yang baik. Jadi perbedaan ataupun konflik itu bisa jadi proses agar semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan terakhir logika, yaitu cara berpikir yang rasional, cara berpikir yang ya sesuai logika lah intinya. Intinya ketiga hal tersebut diperlukan supaya kita itu bisa keluar dari keirasionalan dalam berpikir. Dan itu sih yang saya suka dari buku ini adalah memang kalau di lingkungan saya itu masih masih sering mengkaitkan sesuatu dengan hal mistis gitu. Ya, jadi buku ini tuh kayak bisa melawan semuanya dengan tiga hal tadi, dengan materialisme, dialektika, dan logika gitu. Kebetulan fun fact-nya saya baca dua buku ini beriringan. Jadi kalau saya bosan baca Franz Kafka, saya udah stres baca Franz Kafka, saya nambah stres lagi baca Madilog gitu. Ya. Kalau saya udah stres baca keduanya, saya enggak baca buku. Baca tapi saya ngerjain tugas kayak gitu. Tambah stres lagi. Stop kesebut skripsi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Aura. Wih, menarik, Madilog. Jadi saya termasuk orang yang suka juga sama sosok Tan Malaka, buku-bukunya juga. Tambahan sedikit, Madilog ini Tan Malaka ini bilang gitu ya, Indonesia ini rakyat Indonesia ini akan merdeka 100% ketika rakyat Indonesia ini bermadilog. Ada bukunya Tan Malaka itu Merdeka 100%. Ya. Dari mantan. Ya. Coba. Nggak usah. Oke. Teman-teman, kita semua sudah bercerita ya tentang buku-buku yang kita sudah baca dan sedang kita baca. Oke. Jadi terima kasih buat kehadiran teman-teman. Hari ini ramai sekali. Iya. Ya. 1000 berapa? Ya, 1000-an. Semangatnya kan, satu orang Ya. 100 semangat. Mungkin itu aja sih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry masuk, sebenarnya udah selesai ya, cuman saya sebagai tuan rumah, perwakilan tuan rumah itu mengucapkan banyak sekali terima kasih, khususnya teman-teman yang baru datang, gitu ya. Saya pikir ini adalah istilahnya ya, bentuk mini dari demokrasi. Artinya bacaan kita kan ada yang ringan tanda petik gitu ya, sampai yang paling berat saya bahkan tadi penelitian malah kan. Ini bawa buku Madilog lagi beratnya minta ampun gitu kan. Jadi beragam banget kita punya bacaan gitu. Aku pikir itu adalah salah satu bentuk untuk kita barangkali saling menghargai bacaan gitu ya. Jadi nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Intinya kita membaca itu yang penting gitu ya. Oke, itu dari tuan rumah. Jadi saya tidak mengambil alih sebetulnya. Sudah selesai. Itu dari tuan rumah. Mudah-mudahan ke depan kalau ada waktu lagi bawa lebih banyak teman lagi. Dan barangkali lebih cepat lagi datangnya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.